Udah, oke. Oke YouTube, jadi ini di sini aku pengen cerita tentang waktu itu ngerjain pesanan. Salah satu pesanan ketika awal pandemi. Jadi kan kita ini juga masih pandemi ya, masih COVID gitu kan, masih bahkan grafik penderitanya naik-naik terus gitu. Ini juga makin lama makin mengkhawatirkan juga karena selain kesehatan juga ekonomi gitu kan efeknya gitu kan, banyak yang kena efeknya, baik itu dari para karyawan, para pengusaha, para pegiat UMKM, pelaku UMKM, informal, formal, semua kena gitu loh. Dan bahkan paling ekstrimnya itu dapat cerita dari salah satu teman karyawan pabrik ya, itu bahkan 1.000 orang di desanya itu, di daerahnya itu harus kena PHK gitu ya. Semoga cepat kelar sih. Dan video ini aku pengen ngomongin tentang salah satu barang dagangan yang waktu itu dikerjain ketika awal-awal pandemi, ketika mulai ada penutupan gitulah, penutupan tempat wisata, penutupan hotel, ya gitu-gitulah. Jadi langsung aja, ini adalah salah satu barangnya. Ini sampel ya, barang aslinya udah disampaikan, udah dikirimin, dan mungkin nggak tahu sekarang dipakai. Jadi ini adalah sebuah hoodie yang dipakai oleh pesanan salah satu kumpulan kelompok mahasiswa apa ya, jurusan, salah satu jurusan di Undip ya. Ini ada tulisannya sih, ntar sih. Salah satu jurusan di Undip, yang mana sebelum tak buka itu aku mau ceritain dulu. Jadi ini mereka order gini, order, speknya udah deal, bahkan ketika dan sampailah pada omongan soal deadline kerjaan, deadline project hoodie ini. Waktu ngerjain ini itu sekitar waktu dia order itu bulan Februari akhir itu DP masuk. Di situ syarat dari customernya ini, dia pengen jadi sebelum pertengahan Maret, karena pertengahan Maret itu mereka mau study tour dan hoodie ini dipakai. Dan kebetulan study tournya adalah ke Bali, ke Pulau Bali. Ya biasalah ya, orang Jawa, termasuk aku dulu juga, kalau study tour, kalau nggak ke Bali, yang Lombok, ke arah timur sana lah. Dan ini mereka mau jadi sebelum sebelum deadline-nya situ. Aku sih oke lah nyanggupin, waktu itu juga masih dapet lah, masih perhitunganku tuh masih bisa kekejar gitu, di sela-sela antrean yang lain. Kebetulan waktu itu juga aku kayaknya lagi ada ngerjain project dari kantor pertanahan juga, instansi pemerintah juga ada nih ya. Dan ini hoodie pesanan mereka. Kemudian ketika pesanan ini, mereka ketika hamil seminggu mereka tuh nanyain hamil berapa gitu, nanyain progresnya. Dan aku bilang tinggal nyablon, waktu itu emang tinggal nyablon. Dan di hari yang dijanjikan, aku tepat saat deadline, aku ngontek mereka untuk pengiriman, untuk aku anterin untuk pelunasan dan sebagainya lah. Nah, di situ si customer ini cerita kalau
study tournya itu ternyata harus ditunda karena COVID, karena COVID-19, karena pandemi. Dan itu juga aku juga di situ mikir, sebenarnya nggak masalah karena aku juga ya barangnya udah jadi, ya lagian profesional juga, maksudnya dia minta tanggal segitu, ya udah kita coba tanggal segitu gitu kan. Dan kebetulan deadline udah masuk, nggak ada masalah, nggak ada telat, pembayaran lunas, nggak ada komplain. Dan akhirnya di situ aku cuma mikir aja gitu loh, kalau di cancel, kalau acaranya ditunda, kan berarti di situ ada yang namanya study tour kan. Ya meskipun dia pakai mungkin biro atau travel gitu kan, tapi kan travel itu juga banyak orang-orang yang terlibat di situ. Ada supir bisnya, ada tour guide, ada hotel, ada tempat wisatanya, dan itu banyak orang-orang yang berkecimpung di dalamnya gitu. Banyak tangan-tangan yang menggantungkan dari study tour ini. Nah, kalau satu study tour ini ke cancel gitu, berapa banyak orang yang rugi gitu loh maksud, karena pandemi ini. Sebenarnya kalau nggak pandemi juga nggak di cancel, tetap lanjut. Toh ketika pengerjaan ini 2 minggu, maksudnya sebelumnya kan bahkan nggak ada rencana untuk di cancel selama 2 minggu itu gitu. Nah ini baru satu kelompok yang akan study tour, yang akan berwisata, belum kelompok-kelompok lain gitu. Nah ini nggak bisa dibayangin berapa banyak gitu yang harus menanggung kerugian. Dan hingga sekarang pun yang mau buka juga harus ada izinnya, dan nggak bisa sembarangan buka gitu. Banyak yang akhirnya harus nanggung kerugian ya. Semoga lekas selesai sih, itu aja. Balik ke barangnya, jadi ini aku buka dulu ya. Ini adalah hoodie dengan resleting. Nah, itu tuh bahannya fleece, dan dengan sablon di dada kiri, hoodie resleting. Jadi ini ada hoodie-nya, ya hoodie normal lah, bentukan hoodie normal. Waktu itu dia pesen sekitar berapa ya, lupa beberapa pieces ya, itulah pokoknya hoodie. Ini kebetulan ukuran L, jadi nggak bisa tak pakai, kekecilan anjing. Ukuran L, dan ini juga dulu udah mulai masalah sih. Ini juga waktu itu ketika jahit itu kan udah mulai pandemi tuh, udah mulai apa-apa ditutup, mulai ada yang lockdown sendiri, ada yang gitulah pokoknya. Jadi distribusi kain itu terhambat, jadinya kalau misal harus nunggu. Jadi ini beda warna nih, jadi mereka kan pesan hijau army. Nah hijau army sendiri kan juga banyak, masing-masing produksi bagian produksi kain gitu kan, bahan juga bedanya, ada bedanya hijau arminya gitu. Dan itu waktu itu karena antara rib sama kainnya, jadi rib itu bagian yang molor ini ya, rib sama kainnya. Kebetulan ini itu kalau waktu itu stoknya habis yang sama warnanya. Jadi kalau mau ini ada persis sama ini warnanya, harus nunggu agak lama karena distribusi udah mulai terhambat waktu itu. Kacau. Itu aku nego sama customer,
mereka nggak masalah. Yang penting dia minta sebelum deadline itu jadi barangnya. Ya udah, nggak masalah gitu kan. Dan itu emang nggak dipermasalahin lagi sama mereka perihal ini. Kemudian ini pakai resletingnya aku minta ini sih dari ke anak-anak itu buat resleting YKK, karena kita tahu resleting YKK kualitasnya oke punya cuy. Ya memang harganya ada harganya buat resleting YKK ini, cuma ya emang mereka awet banget. Jadi kan banyak tuh yang hoodie beberapa pemakaian resletingnya copot, atau bahkan resletingnya udah di resletingin tapi nggak nyatu gitu kan banyak tuh. Ya, ini kebetulan nggak. Sini aku juga tempelin ini kayak gini. Ini standar lah, hoodie standar. Dalamnya hoodie-nya aku kasih kain, biar kain dry fit gitu lah, biar agak nyaman gitu. Jadi nggak langsung ke cotton fleece-nya. So far ya ini doang, sama sablonnya sablon Plastisol HD. Nah, kayak gini. Ini simple, emang mintanya kayak gini doang, cuma ada sablonnya. Ini kemarin aku hargai berapa ya? 135.000 kalau nggak salah. Ini udah lama banget sih. Iya itu sih, hoodie cotton fleece. Pengen tak cobain, sebenarnya pengen tak coba gitu, cuma nggak muat kayaknya. Ukuranku sendiri adalah XL cuy. Kalau ini X, kalau ini kan L, jadinya nggak muat. Oke, sekian dulu tentang pandemi dan tentang hoodie ini. Buat kalian yang emang pengen bikin aparel, pengen bikin kemeja, pengen bikin hoodie kayak gini, pengen bikin kaos, satuan, lusinan, atau apapun itu yang berhubungan tentang perkainan, perkonveksian, kalian bisa kontak aku di YouTube ini, atau Instagram @digamfa, atau @greenteaid, atau @jagongan.smg buat yang pengen bikin satu. Jadi aku di situ juga bisa bikin kaos satuan. Jadi kalian kan biasanya yang namanya sablon kan harus selusin gitu kan. Ya siapa sih yang mau bikin selusin kalau buat personal gitu. Saat aku mau bikin kaos yang sama sebanyak 12 buat aku pakai sendiri kan enggak. Jadi kita bisa bikin satuan seperti itu. Kalian bisa langsung ke @jagongan.smg. Thank you. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.